diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. Titik M adalah titik tengah BC. Ditanya jarak M ke EG, maka kita buat dulu kubus dan segitiga bantuan MEG. Kita bisa memperluas bidangnya dengan membuat titik N di pertengahan garis AB dan dihubungkannya dengan titik E dan M, sehingga ketika ditarik akan menjadi bangun trapesium sama kaki. Kita bisa mengilustrasikannya seperti ini. Oh iya, kalian masih ingat kan kalau diagonal bidang rumusnya sisi akar 2, berarti panjang EG adalah 8 akar 2 cm dan panjang NM setengahnya yaitu 4 akar 2 cm. Panjang EN dan GM dicari dari akar 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 80 yaitu 4 akar 5 cm. Sekarang untuk mencari panjang MN yaitu akar dari setengah AB kuadrat ditambah setengah BC kuadrat, kita masukkan angkanya jadi akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat yaitu akar 32. Maka panjang MN adalah 4 akar 2 cm. Untuk mencari jarak M ke EG, maka kita cari tingginya yaitu akar dari panjang MG kuadrat dikurang dengan kuadrat setengah dari panjang EG kurang NM sama dengan akar 80 dikurang 8 yaitu akar 72. Jadi jarak titik M ke EG adalah 6 akar 2 cm. Soal selanjutnya yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 9 cm, titik T terletak pada pertengahan garis HF. Yang ditanya adalah jarak titik A ke garis CT adalah. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasannya. Di sini sudah ada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 9 cm dan diketahui dari soal bahwa titik T itu ada di tengah-tengah garis HF. Maka kita tarik garis HF, kemudian di tengah-tengahnya kita letakkan titik T. Kemudian kita tarik dari A ke C. Kemudian juga kita hubungkan garis A ke T. Kemudian kita tarik juga garis T ke C. Karena yang ditanya adalah jarak titik A ke garis CT, maka kita tarik garis tegak lurus dari A ke tengah-tengah garis CT. Kita tarik garis tegak lurusnya dan kita beri nama itu adalah A aksen. Kemudian untuk memudahkan kita nanti mengerjakan soalnya, kita tarik garis tegak lurus juga dari garis T ke garis AC. Garis tegak lurus dari T ke AC. Kemudian kita beri nama S. Kemudian kita ketahui bahwa AC ini adalah diagonal ruang. Maka di sini sudah pasti A ke C ini adalah 9 akar 2 cm. Kemudian kita masuk ke kita akan mencari jarak T ke C menggunakan rumus Pythagoras. Rumusnya di sini adalah TC sama dengan akar setengah AC kuadrat ditambah ST kuadrat. Ya, rumusnya kita pakai rumus Pythagoras. Kemudian langsung saja kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui dari gambar di atas. Berarti TC sama dengan setengah dikali 9 akar 2 cm kuadrat ditambah 9 cm kuadrat. Yang hasilnya adalah TC sama dengan akar 3/2 dikali 81 cm kuadrat sama dengan 9 akar 2 akar 6. 9/2 akar 6 cm. Nah, selanjutnya kita akan cari jarak A ke garis CT yang berarti kita akan cari A aksennya. Nah, perlu kita ketahui ternyata di sini tuh ada dua segitiga. Segitiganya sama tapi posisinya aja yang beda. Jadi di sini makanya luas TAC sama dengan luas ACT. Luas segitiga TAC sama dengan luas segitiga ACT. Nah,
sih rumus luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah ini dia rumus luas segitiga. Oke, kita tulis di atas ini. Nah udah dong, kita tulis juga nih setengah AC dikali ST sama dengan setengah CT dikali A aksen. Setengahnya sama-sama kita coret. Oke, setengahnya kita coret. Jadi sisa AC dikali ST sama dengan CT dikali A aksen. Kita masukkan angka-angka yang udah kita ketahui sebelumnya. Oke, ini ya. Kemudian kita pindah ruaskan. Jadi A aksen sama dengan 9 akar 2 dikali 2 cm kuadrat per akar 6 cm. Hasilnya yaitu 18 akar 2 per akar 6 cm. Kemudian kita hilangkan nih akar 6-nya, jadi sama-sama dikali akar 6 jadi 18 akar 12 per 6 sama dengan 3 akar 4 dikali 3 cm sama dengan 6 akar 3 cm. Ini dia jawabannya. Soal yang selanjutnya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 2 akar 2 cm. Titik P terletak pada pertengahan garis AB dan titik Q di tengah-tengah garis BC. Jarak titik H ke garis PQ adalah, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Di sini terdapat sebuah kubus ABCDEFGH. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari panjang garis BD. Karena BD adalah diagonal bidang sehingga terdapat rumus sisi akar 2. Di soal diketahui rusuknya 2 akar 2, langsung masukkan saja 2 akar 2 dikalikan dengan akar 2 sehingga hasilnya 4. Jadi panjang garis BD adalah 4 cm. Selanjutnya kita mencari panjang garis DR. Pada gambar diketahui bahwa DR sama saja dengan 3/4 garis BD. Karena BD tadi 4, jadi kita langsung masukkan saja ke soal. 3/4 dikalikan 4. 4-nya bisa dicoret sehingga panjang garis DR adalah 3 cm. Selanjutnya kita mencari panjang garis HR. Panjang garis HR sama saja dengan jarak titik H ke garis PQ karena titik R terdapat pada tengah-tengah garis PQ. Di sini kita menggunakan rumus Pitagoras. Karena garis DR dan garis DH telah diketahui panjangnya, sehingga kita tinggal mencari sisi miringnya saja. Jadi HR sama dengan akar DH kuadrat ditambah DR kuadrat. HR sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 2 akar 2 pangkat 2. HR sama dengan 9 karena 3 kali 3 9 dan 2 akar 2 dikalikan 2 akar 2 sama dengan 8. Jadi akar 9 ditambah 8. HR sama dengan akar 17. Jadi jarak dari titik H ke garis PQ adalah akar 17 atau yang C. Oke, soal yang keempat. Di sini ada soal cerita, seorang ayah akan memasang lampu gantung yang panjang kabelnya 1 meter. Akan dipasang di tengah ruangan yang ukuran 8 dikali 6 dengan tinggi ruangan 4 meter. Saklar untuk menyalakan atau mematikan lampu akan dipasang 1 meter di atas permukaan lantai. Ia akan memilih tempat hingga kabel yang digunakan untuk menghubungkan saklar dan lampu adalah yang terpendek. Pernyataan yang berikut yang benar adalah pembahasannya. Di sini ada bentuk ruangannya yaitu bentuk balok. Jadi P1 itu sebagai lampu dan P2 sebagai saklar. Pertama kita cari panjang kabel 3 meter. 3 meter itu dari titik tengah dipasang lampu ini ke dinding ABHF yang terdekat. Kalau kita ke dinding ADHG, dia lebih panjang karena panjang EG itu 8 dan AD itu 6. Setengah dari EG itu 4 kan, setengah dari AD 3. Jadi lebih pendek ke dindingnya ABFH. 4 dikurang 1. 4 itu sebagai tinggi dari ruangan, dikurangin 1 itu tinggi saklar dari lantai. Ini 1, ini 4. 4 dikurang 1 jadinya 3. 3 ditambah 3 6 meter. Terus di sini tambah 1 lagi karena kan ini panjang kabel, berarti yang dipakai untuk masang lampu juga ditambah 1 meter. Jadinya 6 tambah 1 itu 7 meter. Selanjutnya kita cari jarak dari ujung bawah lampu ke saklar.
Kita pakai Pitagoras, P1 P2 itu sebagai jarak dari ujung bawah lampu ke saklar sama dengan akar P1 P3 kuadrat ditambah P2 P3 kuadrat. Jadi di sini nanti ada bentuk segitiga siku-siku. Dari P1 kita tarik garis ke sini ke dinding. Anggap aja P3, ini siku-siku. Jadi bentuknya kayak gini. Oke. Dari P1 ke P3 itu setengah dari lebar ruangan 6 meter. Setengah dikali 6 itu 3 meter. Terus P2 ke P3 itu cara nyarinya tinggi ruangan dikurang dengan panjang kabel dari alas atap ke lampu dan tinggi saklar dari permukaan lantai. 4 dikurang 1 jadinya 2 meter. 3 kuadrat itu 9, 2 kuadrat itu 4, 9 tambah 4, 13. Jadi P1 P2 sama dengan akar 13. Kesimpulannya, panjang kabel terpendek adalah 7 meter dan jarak dari ujung bawah lampu ke saklar adalah akar 13. Pilihan yang D.